Gudang penyimpanan dupa gaharu dan peralatan ibadah umat Konghucu di Kampung Bintang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam terbakar. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini menarik perhatian warga. Hembusan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seisi bangunan dan merambat ke bengkel motor yang berada di samping gudang. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Sebanyak 9 unit mobil damkar dan 2 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung pun dikerahkan. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah motor hangus terbakar. Garu, ya garu semua, kertas garu, minyak lilin, nah barang terbakar semua itu. NT07. Ya, Pak Prabowo. Ya, Bapak dapat kabar bahwa kebakaran ini dari jam berapa, Pak? Jam 6 lewat dikit. Saya lihat mobil lewat, wow, mobil ini kebakaran lewat, wah saya lihat, wah udah merah semua. Kalau untuk dugaan sementara kita belum bisa, karena kewenangannya ada di pihak kepolisian nanti. Belum diketahui penyebab kebakaran, warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kebakaran untuk sementara waktu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Kebakaran terjadi di pabrik tekstil PT Indonesia Libolon Fiber System yang terletak di Kampung Cilegon, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa sore. Mas Sigit, Pak, masih. Kebakaran diduga dari mesin coating yang meledak yang kemudian menimbulkan api dan menjalar ke bagian lainnya. Setelah api berhasil dikendalikan, polisi di Satreskrim Polres Purwakarta dan tim Inafis langsung bergerak cepat melakukan olah TKP. 1 korban meninggal dunia. 1 orang yang diduga jenazah, karena keadaannya sudah hancur, sudah rapuh lah, dan saya tertindik dengan itu. Menurut informasi bahwa korban itu adalah operator. Korban luka kan? Korban luka ada. Berapa orang? Korban luka yang baru kita identifikasi baru 3, yang 1 dibawa rumah sakit, yang 2 masih di karena yang trauma itu. Kalau yang luka ini dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan, dipastikan korban meninggal dunia bernama Sigit Budi Hartono yang merupakan operator mesin. Setelah diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Purwakarta, jenazah korban meninggal dunia dan korban luka dibawa ke RSUD Bayu Asih. Gudang penyimpanan limbah spon di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kuatnya hembusan angin dan tumpukan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas dan membakar benda di sekitarnya. 3 mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api. Api berhasil dilokalisasi setelah petugas berjibaku dan bekerja sama dengan warga sekitar selama kurang lebih 1 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran membuat panik warga sekitar karena lokasi gudang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga akibat aktivitas warga yang membakar tumpukan sampah. Sampah spon di Kelurahan Ngargosari, kawasan itu sekitar 6-7 hektar, dan itu karena angin besar sehingga merembet ke desa samping yaitu di Bolomanto. Selama bulan Agustus, Damkarla Kabupaten Gresik mencatat 33 kali terjadi kebakaran di lahan kosong akibat ulah warga yang tidak bertanggung jawab. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Gresik, Jawa Timur, Irwan Agus Ismanto, iNews melaporkan. Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Masa yang kesal lantaran tidak kunjung mendapatkan tanggapan, sempat memaksa masuk dengan menggoyang-goyang pagar kantor Kejagung. Aksi blokir jalan digelar puluhan orang yang tergabung dalam masyarakat Papua Anti Korupsi ampak di gedung belakang kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan Selasa siang. Tak puas melakukan blokir jalan, massa pun melakukan aksi bakar ban hingga membuat asap dari ban bekas tersebut membumbung ke udara. Massa kesal lantaran tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak Kejagung, hingga akhirnya memaksa masuk dengan menggoyang-goyangkan pagar kantor Kejagung. Massa juga meminta Kejaksaan Agung segera mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan para penyidiknya untuk memproses tindak pidana pencucian uang
yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika. Yang diduga melakukan tindak pidana TPPU, sehingga kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk Kejaksaan Agung serius menangani persoalan TPPU yang dilakukan oleh saudara Johannes Reto. Jadi kami punya data juga dengan kami dari PPATK, karena berdasarkan dari konferensi pers dari Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2023 lalu di tanggal 22, bahwasanya mereka telah memiliki bukti dari PPATK terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami datang ke Kejaksaan Agung ini karena Kejaksaan Tinggi Papua terlalu ramah. Berbekal bukti yang telah dikantongi dari PPATK, masa meminta penyidik segera mengusut kasus ini. Sementara itu, terduga pelaku belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan ini. Dari Jakarta dan Hermisa Jangbati, Ainus melaporkan. Sejumlah orang menduduki lahan bekas bangunan SMAK Dago di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat aksi ini, pelajar dan pengurus sekolah mengalami trauma. Ratusan massa mendatangi lahan bekas bangunan SMAK Dago di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung beberapa waktu lalu. Massa mendesak pihak yang kini menduduki lahan untuk pergi karena sudah tidak ada kepentingan lagi. Guna menghindari bentrokan, puluhan petugas Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, kuasa hukum Sekolah Menengah Atas Kristen Dago, Jawa Barat mengatakan sejumlah siswa serta pengurus sekolah mengalami trauma atas kejadian ini. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat berjaga di lingkungan sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1952 agar aksi pendudukan lahan tidak terulang kembali. Bagaimana mungkin orang yang punya legal standing bisa jual, apalagi kalau di notaris masih ditulis tidak dalam sengketa, jelas-jelas masih terus-terusan bersengketa. Mana bisa tanah diperjualbelikan dalam keadaan sengketa? Meski sempat mengalami kendala akibat kejadian tersebut, namun kini proses belajar mengajar telah berjalan normal kembali. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polisi menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Suami Intan ditangkap karena KDRT. Saya ingin praktik, tapi tidak, saya tidak perlu mengurus dari sini. Beginilah suasana penangkapan AT, terduga pelaku penganiayaan istrinya Cut Intan Nabila, selebgram dan mantan atlet Anggar asal Aceh. Pelaku diamankan di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa terkait kasus KDRT kepada istrinya. Ada lagi nggak yang ketinggalan di sini? Apalagi coba cek dulu pakaian pakaianmu mana? Kacamata. Sendal, paku. Sebelumnya, selebgram Cut Intan Nabila membuat gempar jagat maya dengan membagikan rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Bahkan bayi mereka juga tertendang kaki pelaku. Selebgram Cut Intan Nabila yang juga mantan atlet Anggar asal Aceh mengunggah video rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya sendiri berinisial AT. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram pribadinya @cut.intannabila pada hari ini. Dalam video terlihat AT melakukan penganiayaan berkali-kali kepada korban. Bahkan bayi mereka yang berumur 1 bulan terdorong kaki sang suami. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, AT sudah beberapa kali berselingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Mendapat aduan dari masyarakat, pihak kepolisian mendatangi rumah korban di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi. Jika terbukti, suami korban akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, seorang gadis ditangkap karena menganiaya kekasihnya sendiri dan membuat heboh pengunjung kawasan wisata Prigen.
Pelaku mengaku sakit hati dipaksa berhubungan suami istri oleh korban serta masalah hutang yang tak kunjung dilunasi. Miris, warga mengamankan seorang gadis usai menganiaya kekasihnya di salah satu villa di Gendeng Sari, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka tusuk di leher dan kepala. Beruntung nyawa korban selamat dan dilarikan ke rumah sakit di wilayah Pandaan. Pelaku juga sempat dilarikan ke puskesmas setempat karena tangan kirinya terluka karena pisau miliknya sendiri. Motif penganiayaan, pelaku sakit hati dipaksa berhubungan suami istri. Tak hanya itu, korban juga memiliki hutang 300 juta rupiah terhadap pelaku yang tak kunjung dibayar. Saya dipaksa berhubungan terus-menerus, ditekan, diancam. Jadi saya wanti-wanti kalau seumpama saya dipaksa lagi, saya bakal tusuk gitu. Selanjutnya pelaku ditangkap polisi ke Mapolsek Prigen untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku itu punya hutang 300 juta. Setelah berhubungan selesai, korban dipijit oleh pelaku. Dan saat dipijit dalam keadaan terluka, pelaku mengambil pisau yang ada di tas mengenai leher dan kepala. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Prigen dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, oknum operator SPBU di Denpasar, Bali diduga melakukan pungutan terhadap pembelian. Pembeli yang mengisi BBM di SPBU dikenakan biaya tambahan di luar harga resmi. Lihat saya, kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli tempat lain coba. Tempat lain juga nggak. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk viral di media sosial. Keluhan tersebut merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun hanya diberikan Rp95.000. Sementara sisanya senilai Rp5.000 diklaim oleh operator SPBU sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Sini tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pelaku pembakaran rumah di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara berhasil ditangkap petugas kepolisian. Pelaku membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan istri. Seorang suami yang nekat membakar rumah lantaran cekcok dengan istrinya di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Jakarta ditangkap aparat kepolisian. Pria 38 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Kini penyidik masih mendalami keterangan pelaku untuk memastikan motifnya tega membakar rumah usai cekcok dengan sang istri. Pak Anit, ini pelaku yang mana Pak Anit? Ya, yang diduga pelaku pembakaran rumah sendiri itu ya? Ya. Siap. Kami untuk proses periksa dulu ya. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang emosi usai berselisih dengan istri sengaja membakar selimut di dalam kamar hingga api dengan cepat membesar dan membakar barang-barang lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Saka diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 12 siang.
Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini, timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada, ya Saka ya. Sebelumnya, Aep dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan peninjauan kembali Rabu 14 Agustus. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Nah sekarang kami, tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di Lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK ya, kalau untuk mengenai mereka nantinya harus dihadirkan atau tidak itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan, lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membebaskan terdakwa Edi Suranta, guru singa alias Godol dari tuntutan JPU. Ia tidak terbukti secara sah pada kepemilikan senjata api. Sidang putusan diwarnai isak tangis dan tepuk tangan keluarga. Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api yang selama ini dituduhkan kepadanya. Sebelumnya, Edi Suranta, guru singa alias Godol ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan pada 13 Maret 2024. Ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Selain membebaskannya dari segala dakwaan, jaksa hakim juga memberitakan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, mengembalikan hak dan harkat martabat, serta meminta JPU memusnahkan barang bukti senpi dan membebankan biaya perkara kepada negara. Satu anugerah yang besar bagi kita, khususnya di bangsa Indonesia. Hari ini, minggu-minggu ini kita akan merayakan hari kemerdekaan, dan ini juga menjadi titik balik dari kemerdekaan seorang Edi Suranta. Bagaimana Edi Suranta selama 5 bulan terakhir
dipenjara, didakwa oleh jaksa penuntut umum tanpa dasar-dasar yang kuat. Kita bisa lihat dari semua pertimbangan hakim, tidak ada satupun saksi-saksi yang dia jadikan dan dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi di pengadilan ini terbukti. Semua keterangan dari Brimob dikesampingkan. Itu putusan sama aja. Putusan bebas, menghukum atau lepas, itu sama aja putusan. Ini kan pengadilan, bukan penghukuman. Jadi kemungkinan mungkin pertimbangan hakim kan bahwa perbuatan tersebut tidak terbukti. Pemirsa, kebakaran yang melanda pemukiman padat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan. Setelah 15 jam kebakaran yang melanda pemukiman padat di Jalan Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dilakukan dengan 36 mobil dan 126 personil pemadam kebakaran. Ratusan rumah warga hangus terbakar, menyisakan hanya puing-puing bangunan. Kondisi pemukiman gelap gulita tanpa aliran listrik dan sepi karena ditinggal para korban yang mengungsi. Ini wilayah ini masih. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kondisi korban kebakaran yang melanda pemukiman di Manggarai, sudah ada rekan Indra Setiabudi di posko pengungsian SD 5 Manggarai. Ya, halo, selamat pagi Indra. Bagaimana suasana terkini di posko pengungsian di sana? Selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di salah satu posko yang mana ini menampung sejumlah para korban kebakaran di Gang Dr. Saharjo 1 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini sudah berada di sini sejak kemarin, yang mana SDN 05 Manggarai ini setidaknya menampung sebanyak 349 kepala keluarga. Dan kalau kita bisa rincikan Galuh dan juga pemirsa, kalau dihitung jiwa ini mencapai di angka 1.900 jiwa yang dibagi di tempat-tempat yang telah sediakan. Di sini juga tersedia beberapa tenda atau posko yang telah dibuat, yang mana ini diisikan para korban. Dan juga di sini juga terlihat masih banyak para korban yang tidur di sebagian dalam ruangan kelas. Ini yang khusus di dalam ruangan kelas ini diperuntukkan bagi lansia, begitu dikarenakan di luar cukup dingin. Selain itu juga kami juga melihat di sini juga masih banyak warga yang tidur di depan kelas atau tidur di lantai yang beralasan hanya
dengan stiker maupun juga kardus seadanya, dan ini juga menjadi perhatian yang perlu pusatkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan para korban di situasi saat ini. Namun dapat kami informasikan juga Galuh dan juga pemirsa bahwasanya di sini juga terdapat beberapa posko-posko seperti posko logistik makanan dan juga posko kesehatan maupun juga ambulan, yang ini sifatnya beroperasi selama 24 jam yang mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak begitu. Meskipun begitu Galuh dan juga pemirsa, bahwasanya para korban ini masih mengeluhkan kebutuhan yang kurang begitu, maupun logistik hingga pakaian bersih serta juga keperluan bayi Galuh yang seperti susu, minyak telon dan khususnya pampers. Saya juga masyarakat juga mengeluhkan membutuhkan hingga perlengkapan beribadah, dan ini menjadi yang mana pemerintah harus segera membantu para warga yang terdampak ini Galuh. Dan kami informasikan juga bahwasanya mereka ini hanya membawa badan dan maupun juga membawa berkas-berkas saja Galuh, sehingga mereka membutuhkan masih banyak logistik kesehatan, obat-obatan hingga perlengkapan bayi. Dan informasikan juga Galuh dan juga pemirsa bahwasanya situasi ini terkait SDN 05 Manggarai ini tidak libur, maksud kami tidak diproporsikan untuk sekolah belajar mengajar, dikarenakan untuk memfokuskan terhadap evakuasi para korban untuk dapat beristirahat. Ini berlaku untuk 5 hari ke depan. Sekolah SDN 05 Manggarai ini sementara diliburkan. Galuh. Ya, Indra Setiabudi, terima kasih telah melaporkan langsung dari SD Negeri 5 Manggarai. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha PT UN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta. Dalam rapat ini Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto. Selain itu Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang serta Munas memilih Ketua Umum baru pada 21 Agustus. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, maka Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaan yang semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas
di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, mengklaim ada 34 DPD provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Menurut Idrus Marham, dukungan yang mengalir kepada Bahlil berbentuk surat. Namun Idrus menolak memberi informasi detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menyebarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, kemudian prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Bahlil juga dinilai memiliki modal sosial dan kompetensi yang cukup untuk memimpin Golkar. Hal itulah yang membuat Bahlil mendapat dukungan dari 34 DPD provinsi. Idrus pun menyebut dukungan akan terus mengalir kepada Bahlil Lahadalia. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira, sehingga dengan demikian, belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang, apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masuk lo saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari PD 1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, kapok lo. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut jika dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen diloloskan. Hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa surat dalam Pilkada DKI tidak mudah. Lawan kota kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kota kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kota kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si calonnya. Dia kumpul kota kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kota kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya
pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kim Plus. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas, dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah, karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kim Plus, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah. Pemirsa, beredar di media sosial pesan suara antara Anies Baswedan dengan Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin. Dalam pesan suara ini Anies menjelaskan soal batas waktu 4 Agustus yang ditetapkan PKS. Rekaman suara ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu dinyatakan oleh jubir PKS Muhammad Khalid. Menurutnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi. Akibatnya Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024. PKS pun hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri.
Sementara di sisi lain Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sementara itu juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian membenarkan rekaman suara tersebut merupakan Anies Baswedan. Rekaman dibuat Anies untuk Ustadz Hoirudin yang menjelaskan situasi sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menghadiri pengukuhan relawan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan bertekad untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 mendatang. Dikukuhkannya puluhan relawan pemenang di wilayah Lombok Tengah semakin menambah kekuatan Siti Rohmi Jalilah Firin sebagai pasangan bakal cagup dan bakal cawagup NTB. Para relawan menargetkan pasangan yang didukung Partai Perindo ini menang di Lombok Tengah. Kan partai juga sudah siap, ya, jadi semua kita juga sudah siap, ya, relawan dari semua ya, kabupaten kota sudah terbentuk. Hanya mereka menunggu pelantikan pengukuhan saja, tapi mereka sudah terbentuk dan sudah bergerak sebenarnya. Jadi pembahasan APK kembali kita lakukan. Konsolidasinya tetap jalan. Sekaligus kita juga sedang konsolidasi dengan relawan-relawan mandiri. Baru terdaftar ini baru sekitar 50 relawan mandiri. Saat ini tim pemenangan Rohmi Firin tengah mempersiapkan strategi pemenangan dan juga syarat-syarat pendaftaran pasangan cagup dan cawagup pada 27 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Penghargaan kategori pelayanan publik diterima Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menjadi kebanggaan dan motivasi. Penghargaan ini diberikan di ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Meraih 2 penghargaan dalam kategori pelayanan publik menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Sidoarjo dan memotivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan berkat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Subandi dengan subkategori layanan terpadu kemasyarakatan. Penghargaan lainnya untuk Kabupaten Sidoarjo diterima oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dengan subkategori inovasi digital pelayanan publik bidang hukum. Yang sudah kami lakukan terkait dengan pelayanan SKCK online dan SKCK keliling online serta penanganan secara terpadu terhadap dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus perempuan dan anak dengan tentunya pembaruan dalam model penyelidikan dan penyidikan. Baik, kami mengaturkan ucapan tentunya terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Timur, kemudian Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, termasuk kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini telah mendukung, kemudian mensupport, kemudian memberikan motivasi termasuk bimbingan dan arahan-arahan sehingga kami bisa memperoleh penghargaan hari ini dari iNews TV. Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemajuan birokrasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Guna mencegah kebakaran hutan di Gunung Ciremai, ratusan personil gabungan melakukan pemeliharaan sekat bakar di kawasan kaki Gunung Ciremai. Sementara Pemda Kuningan membuat kolam penampung atau embung baru yang berguna sebagai sumber air alternatif. Tim gabungan dari Forkopimda Kabupaten Kuningan dan relawan melakukan pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dipimpin pejabat Bupati Kuningan Iip Hidayat, pembuatan sekat bakar dan embung dilakukan di kawasan Kebun Raya Kuningan. Pembuatan sekat bakar ini nantinya berfungsi untuk mencegah penyebaran api saat kebakaran hutan terjadi. Sementara embung akan menampung air yang berguna untuk penanganan kebakaran.
Pembuatan embung baru ini hasil kolaborasi antara Pemda Kuningan dan CSR BUMD. Nantinya akan ada 47 embung di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Karena setiap tahun saya berpikir ini bisa dimitigasi, bisa dipetakan. Ini kebakaran itu faktor alam atau non-alam, nah harus dipisah. Maka kami ada rakor dengan Forkopemda, hadir pribadi semuanya. Dan ada langkah-langkah yang akan kita kerjakan bersama. Dimulai edukasi, patroli bersama, edukasi itu kepada masyarakat gitu ya. Kemudian setelah itu tindakan hari ini juga. Ini bagian daripada implementasi itu. Nanti sebagai salah satu upaya mitigasi sarana prasarana, kalau terjadi kebakaran hutan, jadi kita sumber air ada di sini. Karena kan kalau dari BSD sampai ke bawah itu ke Batu Luhur cukup jauh, jadi ini bisa menjadi alternatif. Embung yang dibangun dapat menampung air hujan hingga 25.000 liter dan akan menjadi sumber air alternatif. Selain di Kebun Raya Kuningan, pembuatan sekat bakar dan embung baru juga dilakukan di kawasan Lambosir dan Karangginding. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pemirsa, informasi berikutnya di mana Presiden Joko Widodo menyebut terdapat 472 investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Bahkan otorita IKN kini sedang menyeleksi 220 investor dengan memprioritaskan investor dalam negeri. Presiden Joko Widodo meyakinkan para investor agar berinvestasi di IKN. Menurut Presiden Jokowi, bahkan menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN dengan menyetujui anggaran percepatan pembangunan. Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Jadi para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LOI dengan OIKN. Tetapi OIKN tetap diseleksi dan ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke ibu kota negara Nusantara. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda, ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, Presiden mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun di Istana Bogor. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Jadi kalau salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para menteri yang hadir, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda,
Baron van Inhofe saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Menurutnya, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa. Saya kira supaya jelas, dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik, karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat. Dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko. Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara jelang digelar upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Seperti apa? Dan berikut laporannya dari Muhammad Zuhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Nantinya di lokasi ini akan digelar upacara kemerdekaan 17 Agustus secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Di lapangan inilah nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara kemerdekaan. Dan yang menarik adalah di seberang dari Istana Garuda ini terdapat Taman Kusuma Bangsa yang memang didirikan untuk menghormati para pahlawan Indonesia, khususnya Founding Fathers Soekarno dan juga Hatta, di mana terdapat patung dari Soekarno dan Hatta. Dan yang lebih menariknya lagi, terdapat tiang bendera raksasa setinggi 79 meter. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan bertugas di IKN pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Menjelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di Istana Negara IKN. Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia. Bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Proses pengukuhan lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana secara simbolis. Presiden Jokowi mendoakan agar para Paskibraka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan pertama kalinya akan digelar di Istana Negara IKN Kalimantan Timur tahun ini. Upacara akan digelar dengan tata upacara militer dan dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para atlet nasional cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas Olimpiade Prancis 2024 tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut keluarga atlet dan sejumlah menteri. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut bak pahlawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo beserta Anindya Bakri selaku CDM serta pengurus panjat tebing dan angkat besi. Kedatangan para atlet ini juga disambut tangis haru keluarga. Selain kepulangan kedua atlet yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, terdapat rombongan atlet cabur angkat besi dan panjat tebing yang juga ikut pulang, serta para pelatih atlet. Sebagai pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 dan tercepat di nomor speed putra cabang olahraga panjat tebing, Fredrik Leonardo merasa senang atas pencapaian yang telah dilakukan. Saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Selain itu, bagi Rizky Juniansyah, atlet angkat besi mengatakan medali ini untuk warga Banten, khususnya orang tuanya. Ini merupakan medali pertama awal jejak untuk bertanding di Olimpiade berikutnya. Alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia dan terutamanya terharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya. Dan orang tua saya dan bapak angkat saya tentunya terima kasih banyak. Ini medali pertama saya dan menjadi pengalaman saya dan ini juga awal jejak saya bisa melangkah lagi buat kedepannya dan insya Allah saya harus bisa lebih mempertahankan lagi karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan dirinya merasa bangga karena sesuai target medali di Olimpiade Paris 2024.
Atas pencapaian ini, negara akan memberikan bonus uang bagi peraih medali emas dan perunggu serta pelatihnya. Tak hanya itu, ke depan pelatihan para atlet sudah dibangun di Cibubur Elite Center yang nantinya akan digunakan para atlet angkat besi dan panjat tebing bertaraf dunia untuk mengembangkan olahraga, khususnya Olimpiade. Dalam tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan, tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN, yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini biar nggak salah. Dan juga untuk, sorry, itu ternyata 2,750 pelatih emas, mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah, biar udah saya sebut soalnya sih. Dari BUMN tambahin kan? Tim Olimpiade Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ikatan Engineers Indonesia BPD Banten terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya engineering. Sertifikasi binaan kepada anggota diperlukan agar mampu bersaing di dunia kerja. Ikatan Engineers Indonesia BPD Banten menggelar seminar sekaligus gathering dengan tema Strategic Managing for Energy Efficiency in High-Rise Building di ICE BSD Tangerang, Banten. Kegiatan ini dihadiri 23 sponsorship dari perwakilan asosiasi, pengurus, serta anggota dari BPP BPD IKEI. Di tahun kelimanya, IKEI telah meningkatkan kualifikasi dengan mensertifikasi 2.500 anggota yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana IKEI BPP Pusat Isman Bahar, Direktur Debindo Evi Setiabudi, Ketua HGMA BPD Banten Bustomar Koto, serta Ketua Umum PHRI BPD Banten Asyok Kumar. Nah, event kami ini melakukan rutin untuk meningkatkan skill-skill member kami dengan cara melakukan webinar dan sertifikasi seperti sertifikasi genset, air conditioner, dan panel elektrik. Nah, dari seminar atau tema dari gathering kami ini adalah manajemen energi dengan meningkatkan kualitas skill member-member kami untuk memanage energi kami. Sebenarnya banyak banget manfaat yang saya dapat dari bergabungnya dari organisasi ini. Yang pertama adalah saya nambah banyak relasi, baik dalam pekerjaan ataupun di organisasi. Yang kedua, saya dapat banyak hal-hal positif, ilmu. Saya bertemu dengan banyak kontraktor, vendor yang mungkin bisa saya ajak kerjasama. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah banyak pembekalan-pembekalan yang saya dapat dari sini. Kayak sertifikasi, keteknikan, dan uji K3 juga saya dapat banyak di sini. Acara ini juga diramaikan dengan pameran yang menampilkan stand-stand produk yang ikut berkolaborasi dengan IKEI BPD Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Widya Bayujati, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Mewadahi kreativitas generasi muda, pelatihan di bidang teknologi, robotik, dan konten kreator digelar di Banda Aceh. Lewat pelatihan ini diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi teknologi yang baru. Puluhan pelajar SMA dan sederajat mengikuti coaching klinik robotik bersama para mahasiswa teknik mesin Universitas Syah Kuala di Museum Aceh. Mereka tampak fokus dan serius membangun mini solar jelang mengikuti amanah robotik competition. Selain mengembangkan robot bertenaga surya, pelatihan ini bisa menginspirasi generasi muda, khususnya pelajar, untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang teknologi robotik. Lebih dari itu, para peserta diharapkan dapat menciptakan inovasi teknologi. Guna menggali potensi generasi muda di Aceh, konten kreator Dava Urofi membagikan pengetahuannya dalam amanah One Day Class. Ia mengedukasi anak muda mulai dari cara bikin konten, penulisan konten, syuting, hingga mengedit video konten. Dava selama ini dikenal dengan konten video The Quiet, yaitu konten tentang suasana kota dalam kondisi lengang, serta seorang kreatif trainer dan filmmaker.
Sebuah perusahaan penjual furniture menggelar bazar murah di Jakarta. Bahkan di acara tersebut menawarkan lelang sejumlah produk mulai dari Rp1. Chandra Karya kembali menggelar event tengah tahun dengan tema Chandra Karya Bazar Jilid ke-17. Event yang sudah dilaksanakan selama 17 kali ini menawarkan lelang nawar murah mulai dari Rp1 untuk sejumlah produk. Bazar ini diselenggarakan di Grand Chandra Karya, Pramuka, Jakarta Pusat pada Sabtu dan Minggu sore. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Chandra Karya terhadap semua pelanggan setianya dengan memberikan kesempatan untuk berbelanja dengan harga termurah dan kualitas terbaik. Nah, acara ini kami buat sebuah sistem yang sangat unik, di mana acara ini pasti adil karena setiap orang mendapatkan kesempatan dan juga tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Acara ini berlangsung minggu depan, tinggal 2 sesi lagi. Hari ini adalah sesi kedua, ada sesi ketiga dan sesi keempat. Jadi para pelanggan dari Chandra Karya atau siapapun Anda yang membutuhkan produk-produk merek-merek matras bermerek ternama, sofa dan furnitur untuk mengikut acara lelang produk baru nawar mulai dari Rp1 ini. Dapat lelang 4 produk, menang alhamdulillah dengan cara yang macam-macam ya. Tadi ketika udah di duel time, ada yang silent bidding, ada yang random winner, sama apalagi tuh semuanya metode terakhir itu dijalanin dan alhamdulillah ternyata saya dapat 4 produk, 4 item di sesi. Yang pertama ada sofa dengan harga cuma 2,4 aja. Tanggal 17 dan 18 Agustus mendatang, Chandra Karya kembali akan menyelenggarakan bazar untuk sesi ketiga dan keempat dengan berbagai produk lainnya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong pemerataan kawasan pariwisata di Pulau Bali bagian utara. Hal ini untuk mengurangi sentralisasi wisatawan di Bali bagian selatan yang meningkat tiap tahunnya. Sensasi wisata Pulau Bali bagian utara tak kalah dengan bagian selatan Pulau Dewata. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara akan dimanjakan dengan berbagai pesona alamnya, mulai dari pantai dan perbukitan yang sangat indah. Para wisatawan bisa mengunjungi sejumlah objek wisata, seperti biorok atau pesona terumbu karang di Desa Pemutaran, melihat lumba-lumba liar di Pantai Lovina, dan menikmati kesejukan hamparan alam yang luas di kawasan Bali Handara. Sangat sedikit yang ke Buleleng dan Bali Utara, masih terkonsentrasi di Bali Selatan dan sudah hampir mendekati overtourism. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, maka kita mengajak media untuk mendorong penyebaran wisatawan ke Bali Utara, khususnya Buleleng. Buat kami yang jelas adalah wisatawan yang turun di Bandara Ngurah Rai misalkan saat ini bisa lebih cepat tanpa banyak obstacle, banyak gangguan untuk datang ke Buleleng. Mau jalan tol, mau kereta cepat, dan ini dulu waktu Covid saya beberapa kali juga ikut rakor dengan Pak Menko ya terkait dengan jalan cepat, jalan tol atau kereta cepat atau jalan tol. Melalui kerjasama dari seluruh pihak terkait, Kemenparekraf akan terus berupaya mengoptimalkan kunjungan wisata ke Bali bagian utara, serta mendorong pengembangan infrastruktur untuk memudahkan wisatawan berkunjung. Dari Buleleng, Bali, Fakih Satrio, iNews melaporkan.